Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, sujud di altar. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang
pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kiranya hadir memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, jika kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun kami dengan beberapa jemaat terpisah dengan tempat Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh apapun itu juga. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan kapanpun, dimanapun kami berada. Ketika kami membuka hati untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar segala sesuatu yang kami buat pada kesempatan hari ini boleh memberkati setiap jemaat yang mendengar, baik yang ada di tempat ini, yang pelayanan, baik jemaat kami yang ada di rumah Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati akan kasih Tuhan, menikmati pujian penyembahan, sehingga kami boleh bersama-sama menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati segala alat-alat yang kami pakai, sucikan, kuduskan, sehingga semuanya boleh Tuhan pakai untuk kami boleh memuliakan Tuhan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa, nama-Mu akan diagung-agungkan, nama-Mu akan ditinggikan Tuhan. Mari Roh Kudus boleh memimpin setiap kami, sehingga tidak ada satu tempat pun di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, untuk kami boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan dan diagungkan pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan Yesus, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Ku Kan Bangkit. Pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
memuji Tuhan? Kita masih mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian sungguh nyata. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Kata sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Puji nama Tuhan. Mungkin saat-saat ini adalah saat-saat dimana kita sering khawatir dengan banyak hal, dengan virus, dengan penyakit, dengan wabah. Tapi kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi, tidak ada satu hal pun yang dapat mengubahkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan segala yang terjadi adalah yang terbaik untuk hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian berkat kemurahan.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Firman Tuhan, saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kasih karunia-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami anugerah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di saatnya kami mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Kami selalu percaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan, firman itu yang akan memulihkan, mengubahkan, bahkan akan menjawab segala kebutuhan, segala pergumulan hidup setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap kami semua yang merindukan akan jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan hadir tengah-tengah kami. Mari Tuhan hadir di dalam jam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, biar kami boleh senantiasa dikuatkan, bahkan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berbicara, karena kami semua siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, saudara. Ya. Sajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 26. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Saya akan memulai dengan sebuah kisah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seorang bernama Roland Stewart. Roland Stewart. Dia adalah manusia pelangi, ya. The Rainbow Man, saudara, ya. Tidak begitu terkenal sebenarnya, tetapi tahun 70-an, 80-an dia sangat terkenal dengan sosoknya yang nyeleneh, saudara, ya. Tampilannya yang rambutnya dengan warna-warni, saudara, ya. Kemudian disebut sebagai manusia pelangi atau The Rainbow Man, saudara, ya. Nah, saudara, seringkali dia datang ke event-event besar, khususnya event olahraga, ya, yang football, pernah datang di Olimpiade, saudara, ya.
Dan dia mempunyai ciri khas bukannya rambutnya yang berwarna-warni, saudaraku, tetapi dia mempunyai slogan di dalam kaos. Yohanes 3:16, ya, saudaraku, kita tahu semua itu firman Tuhan yang begitu kita kenal, saudaraku, ya. Yohanes 3:16, ya. Ini menarik sekali, saudaraku, ya. Itu sebuah pesan sebenarnya, ya. Dia bukan penggemar olahraga, saudaraku. Dia bukan pencinta olahraga tertentu, saudaraku. Pokoknya setiap event-event olahraga khususnya, ya, dia datang dan dia bawa slogan itu. Kedatangannya ingin memberikan sebuah pesan. Betapa Allah mengasihi dunia. Yohanes 3:16 itu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudaraku, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Isinya begitu, saudara. Kita semua sudah tahu itu, ya. Orang Stewart ini, saudaraku, ya, dengan keberaniannya, dengan bangganya memakai baju itu, saudaraku. Tujuannya hanya satu, supaya semua orang yang melihatnya ingat akan Tuhan, sadar akan dirinya betapa Tuhan itu sudah mengasihi dunia, dan dia berharap ketika orang melihat kaos itu, saudaraku, ya, bukan rambutnya yang berwarna itu bukan tujuan utamanya, tetapi tujuannya adalah melihat kaos yang dia pakai. Yohanes 3:16. Orang diingatkan akan hal itu. Nah, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan si Roland Stewart ini? Saudara tahu? Bahkan sampai hari ini dia masih mendekam di dalam penjara. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia pernah menembaki orang, saudara. Dia pernah menyandera orang. Bahkan dia pernah mengancam atau mau masang bom di event-event tertentu. Salah satu gereja terbesar, ya, di San Francisco juga mau dibom sebenarnya. Ini adalah orang, kalau kita boleh gambarkan, teroris Kristen begini, saudara, ya. Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus, di satu sisi dia pakai kaos itu, ya. Yohanes 3:16, bukankah itu firman Tuhan yang berkata betapa Allah mengasihi? Tetapi si Roland Stewart ini, saudaraku, dia sendiri tidak hidup di dalam kasih Allah itu. Dia tidak menempatkan diri di dalam kasih Allah yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi dunia itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita tahu bahwa ketika orang percaya Yesus, ya, dengan sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang mengubahkan hidup seseorang. Kalau kita kembali kepada orang ini tadi, saudara, ya, Roland Stewart ini, ya, saudara tahu sekarang dihukum seumur hidup dengan 3 tuduhan yang berbeda. 3 tuduhan itu pokoknya memvonis dia seumur hidup, saudara. Sampai hari ini dia di penjara, ya. Nah, saudara, dia tidak mengalami perubahan. Artinya apa, saudara? Dia tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, ya, ini begitu luar biasa, ya. Kita tahu ini ayat yang begitu terkenal, ya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26 ini, saudaraku, khususnya ayat yang ke-22 sampai 23, saudaraku, saya akan bacakan kembali buat kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan. Nah, saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, ya. Minggu yang lalu kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah kita, saudaraku, saya juga mengambil dari Yeremia juga, ya. Nah, hari ini, saudaraku, ratapan ini ditulis juga oleh Yeremia. Kitab ratapan ini ditulis Yeremia ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini mengalami kehancuran. Mereka mesti ditawan oleh orang Babel, semuanya. Yeremia menulis kitab ratapan ini, saudaraku, betapa sedihnya dia, betapa mengalami sebuah kenyataan hidup yang tidak sesuai yang diharapkan. Ya, memang itu kehendak Tuhan, saudaraku. Kalau kita baca latar belakang dari kitab ini adalah Yeremia sebenarnya kecewa kepada Tuhan itu. Kenapa mesti orang-orang yang tidak percaya Allah pada waktu itu yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel? Tetapi Tuhan izinkan itu, saudaraku. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang Yeremia berkata tidak sesuai yang diharapkan, saudara. Meskipun begitu, dia melihat Allah itu tetap Allah yang mengasihi. Ya. Saudara tahu, ya? Dia berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah kondisi yang begitu banyak masalah, saudaraku ya, di tengah-tengah kondisi yang Yeremia berkata, ini tidak sesuai Tuhan. Seharusnya tidak begini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun ketika hal itu terjadi, saudaraku, Yeremia masih melihat Allah sebagai Allah yang mengasihi. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau bicara tentang kasih Allah itu kekuatan. Kasih Allah ini adalah kasih yang senantiasa memberikan kita semangat, kita optimis menjalani hidup, meskipun yang terjadi di dalam hidup kita tidak sesuai. Ya. Nah, saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengingat saudaraku Adam dan Hawa, Tuhan tidak segan-segan menghukum Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa. Termasuk juga orang Israel, saudaraku ya. Tuhan menghukum orang Israel pada waktu itu karena pelanggarannya, karena dosa-dosanya, karena tidak mentaati Allah. Dihukum ke Babel selama 70 tahun. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden ketika mereka memberontak kepada Tuhan dan berbuat dosa. Tetapi di dalam hukuman itu, saudara, Israel pada waktunya setelah menjalani hukuman 70 tahun, dia dipulihkan kembali. Adam dan Hawa, saudaraku, ketika diusir dari Taman Eden, saudaraku, Tuhan tetap menyertai. Ketika mereka berbuat dosa, kemudian sadar bahwa mereka sedang telanjang, saudaraku, Tuhan buatkan itu pakaian buat mereka. Bukan hanya itu, kalau saudara lihat di dalam Kejadian, Tuhan tetap menyertai Adam dan Hawa, saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita belajar memahami, mengerti betul Tuhan kita ini Allah yang begitu mengasihi kita. Memang, saudaraku, setiap dosa ini akan ada konsekuensinya. Ya? Setiap dosa ini akan ada hukumannya. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ketika kita tetap berkata, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tolong saya. Ini kekuatan bagi kita, saudaraku, ketika kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Begitu juga dengan Yeremia, saudaraku ya. Mungkin ada banyak orang ketika yang terjadi ini tidak sesuai dengan harapan mereka, saudaraku. Orang akan mengeluh, orang akan kecewa, orang akan menyalahkan sana sini. Ya. Mungkin kalau saudara ngikutin di media sosial atau di televisi, saudara, ada orang-orang tertentu, ya, wabah pandemi, saudara, ya, COVID-19 hari ini yang kita sama-sama boleh alami, saudaraku. Ya. Ada orang-orang tertentu, saudaraku, menyalahkan pemerintah, menyalahkan sana sini, saudaraku. Tapi ada orang-orang tertentu bisa tetap berpangku tangan satu dengan yang lain, ya, saling membantu. Ya. Ada orang yang dengan biasa saja melewatinya, saudaraku, menghadapinya, tapi ada orang yang melewatinya dengan banyak keluhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita menyadari dalam keadaan apapun Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi kita, kita akan tetap bisa menjalani hidup kita dengan apa adanya. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 14, Paulus berkata begini, saudara. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus, saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 14 ini. Dia berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, saudara, yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Paulus di dalam kehidupannya, saudaraku ya, dia begitu banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, sekalipun dia seorang pelayan Tuhan, sekalipun dia seorang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ada banyak masalah di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Apa respon dia menghadapi kehidupan yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan? Dia tetap menjalani. Ya? Dia tidak takut dengan penderitaan, dia tidak takut dengan masalah. Kalau Bapak Ibu pernah baca, saudaraku, di dalam kitab Filipi, dia berkata bahwa kalau Tuhan mengizinkan mati, saya pengen mati, katanya, saudaraku. Dia tidak anti dengan kata-kata menderita, bahkan kematian itu yang mungkin hari-hari ini kita semua takutkan ya. Takut kelaparan, saudaraku ya, pandemi, kemudian orang mulai memborong sana sini, saudaraku. Takut apa lagi? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu ya, sebagai orang percaya, Tuhan ini begitu mengasihi kita. Ya. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang tidak sesuai yang kita harapkan, saudara. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang jawabannya tidak sesuai yang kita minta kepada Tuhan.
Bahkan kembali lagi kepada Paulus, saudaraku ya, bagaimana kasih itu menguasai hatinya, menguasai hidupnya, sehingga dia tidak mudah kecewa menghadapi segala persoalan hidup yang dialami, saudaraku. Bapak Ibu ingat ketika Paulus menghadap Tuhan, kemudian berdoa supaya duri dalam dagingnya itu dicabut. Di sana dikatakan 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Ini bukan bicara tentang, saya pikir bukan bicara tentang hitungan berapa kali dia berdoa. Tetapi ada usaha berkali-kali dia mohon kepada Tuhan agar dia mengangkat segala penghalang di dalam hidupnya. Tetapi kemudian Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia. Nah, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus, waduh begitu luar biasanya ketika kita mengalami yang namanya kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mengalami yang namanya kasih Tuhan itu menguasai hidup kita, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan bisa melewati. Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, mari kita melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ada mungkin yang berkata, saudaraku, kenapa kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mesti punya masalah? Kenapa sakit saya belum sembuh? Kenapa Tuhan membiarkan saya jatuh dalam dosa? Kenapa mungkin orang-orang di dekat saya mengkhianati saya, saudaraku? Kenapa orang-orang mungkin di dalam keluarga saya tidak mendukung saya? Atau mungkin malah melakukan hal yang menyakiti orang tua tertentu, saudaraku mempunyai anak mungkin yang tidak bisa diatur, atau orang tua mungkin anaknya berkata, wah ini orang tua yang tidak bisa jadi teladan, saudaraku. Kenapa ketika Tuhan mengasihi kita kemudian semuanya itu diizinkan jadi di dalam hidup kita? Nah, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini seringkali menuntut Tuhan ini menjadi sosok atau pribadi seperti yang kita ingin. Saudara, ya. Ada satu statement, saudaraku ya. Tadi saya baca, saya sangat diberkati. Dia berkata begini, Allah itu tidak harus membuktikan bahwa ia mengasihi kita setiap jam dan setiap hari. Allah itu tidak harus membuktikan mengasihi kita setiap jam, setiap hari. Allah ingin mengajak kita untuk mempercayai apa yang sedang ia kerjakan dan memilih untuk meraih dengan iman bahwa waktu akan mengungkapkan kenyataan bahwa Allah mengasihi kita. Kita seringkali begitu, saudara. Kita mengharapkan Allah itu terlihat sebagai Allah yang mengasihi kita dengan apa, saudara? Semua yang kita inginkan Tuhan menyatakan. Semua doa-doa yang kita minta Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Allah itu bukan begitu. Allah ini, kadang-kadang ada orang Kristen menganggap Allah itu seperti jin, lampu Aladin, saudara. Waduh, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita gosok lampu itu, kemudian muncul jin itu. Ya. Ketika kemudian jin itu memberikan apa yang kita inginkan, jin itu kembali. Ya. Kita menganggap Allah itu seperti itu, saudara. Ya. Kita hanya menganggap Allah itu sebagai penyedia segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bukan itu, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita salah memahami Allah yang menyertai hidup kita, kita tidak akan mempunyai kekuatan. Kita akan menghindar terus dengan masalah yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, saudara. Kita suka menghindari masalah-masalah itu karena kita nggak punya kekuatan. Sampai kapanpun, saudaraku, itu akan tetap ada. Kita kembali, saudaraku, pada Yeremia, saudaraku, kalau dia boleh ngomong kecewa sama Tuhan, dia bisa kecewa sama Tuhan. Dia segala sesuatunya dia tinggalkan untuk melayani Tuhan. Dia mengalami banyak penderitaan ketika melayani Tuhan. Nabi Yeremia, saudaraku, dianiaya orang Israel. Tetapi dia melihat Allah itu tetap mengasihi. Allah yang penuh dengan kasih itu. Walaupun pada waktu itu tidak ada alasan untuk berkata bahwa Allah mengasihi. Karena orang Israel sedang ada dalam penghukuman, dihancurkan. Saudaraku, kita peratapan ini puncak kehancuran Israel. Yehuda khususnya. Udah gak ada raja lagi. Tetapi dia tetap bisa melihat, Allah itu kasih. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Satu ayat lagi saya bacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Ini perkataan Paulus juga. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami
bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Nah, kembali lagi saudaraku, kasih ini ternyata bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita, kasih Allah ini. Uang saudara, kekayaan saudara, kekuasaan saudara, kelimpahan yang saudara miliki bisa saja menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Tapi itu ada batas. Uang pada waktunya juga akan habis. Hari ini kita melihat mungkin tabungan-tabungan sudah mulai merosot turun mungkin ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah tidak bisa menghasilkan uang, ya, perusahaan-perusahaan tertentu sudah mulai merosot. Ya. Apa yang kita bisa banggakan hari-hari ini saudaraku dengan wabah pandemi ini? Hanya satu yang perlu kita andalkan. Hanya Tuhan saja, saudara. Nah, saudara, kasih Allah ini ternyata bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kasih Allah ini ternyata bisa menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan yang berarti, yang bermakna. Karena Allah begitu mengasihi kita, saudara. Kita bisa membayangkan ya. Rasanya kalau mungkin Bapak Ibu atau dulu yang masih muda atau kalian teman-teman yang pelayanan hari ini masih muda-muda, ketika jatuh cinta, perasaan dicinta itu, semangatnya luar biasa itu sepertinya ya. Tapi ketika nggak ada cinta, saudaraku ya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ini satu gambaran ya, apalagi kasih Allah. Saya mengajak kita semua untuk memandang betapa Allah ini mengasihi hidup kita, saudaraku ya. Manusia, saudaraku, bisa saja mengasihi dalam hal tertentu. Tetapi manusia tetap manusia. Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Manusia bisa mengasihi berapa hal apapun. Bisa juga mengasihi. Tetapi manusia adalah manusia. Yohanes menyebutkan Allah adalah kasih. Nah, saudaraku, Allah itu mengasihi dunia. Bahkan ketika dunia memberontak, ketika dunia tidak taat kepadanya, ketika dunia menentangnya, ketika dunia melanggar perintah-perintahnya, ketika dunia menyakiti, justru kasih Allah ditunjukkan di sana. Allah mati bagi dunia. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan menerima kehidupan kekal. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, saudaraku, mari kita menjadikan bahwa kasih Allah ini kekuatan kita. Betul, saudaraku. Kasih Allah ini kekuatan kita. Ketika kita menyadari betapa Allah mengasihi kita, saudaraku, kita bisa menjalani hidup kita dengan tenang, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, saudaraku. Walaupun dengan keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, saya akan bagikan sebuah kisah, saudaraku. Ada seorang bernama Thomas Obadiah Kisem. Thomas Obadiah Kisem. Dia lahir 1866. Kemudian meninggal 1960. 1866 lahir, kemudian 1960 meninggal. Dia bukan orang yang hebat pada waktu itu. Keluarganya tidak begitu kaya. Bisa dikatakan menengah ke bawah. Dia tinggal di Franklin, Kentucky, di Amerika. Dia bahkan tidak lulus sekolah SD pada waktu itu. Tapi dia anak yang cerdas. Ya. Di tempat di mana dia ketika usianya remaja, saudaraku, dia karena kepintarannya, saudaraku, bahkan dia tidak lulus SD, tapi dipakai di sekolah SD, ya, sekolah dasar itu, saudaraku. Ketika kemudian beranjak dewasa, saudaraku, ternyata hidupnya biasa-biasa saja. Secara ekonomi dia bukan orang yang kaya, saudaraku. Bahkan ketika usianya sudah mulai menginjak 50-an ke atas, dia mulai sakit-sakitan. Kesehatannya mulai rentan, saudaraku. Pekerjaan pelayanannya sudah mulai tidak begitu baik. Tapi dia tetap biasa saja. Tapi saudaraku, dia mempunyai pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Satu kali dia menulis sebuah puisi. Ya.
Kemudian puisi ditulis, saudaraku. Kemudian dalam perjalanan waktu, puisi itu menjadi sebuah pujian. Kalau Bapak Ibu ingat pujian, besar setiamu, ya Allah Bapakku, gitu kan rasanya. Ya. Great is thy faithfulness. Dia ciptakan lagu itu, saudara. Dia ciptakan syair itu. Ketika saya membaca kisahnya, saudaraku, sebenarnya tidak ada tidak ada dasar atau latar belakang yang begitu hebat ketika dia menulis syair ini, saudara. Tapi apa yang mendorongnya dia menulis syair pujian? Karena kesadarannya akan kasih Allah di dalam hidupnya. Karena kesadaran pemeliharaan Allah di dalam hidupnya yang dia sadari, kemudian dia mendorong menuliskan syair ini, saudara. Dalam salah satu isi suratnya, saudaraku, ketika saya membaca sebuah artikel, di sana memberikan informasi salah satu suratnya pada tahun 1941, dia mengatakan bahwa gajinya tidak besar, penghasilannya tidak besar, kesehatannya kurang baik. Meskipun begitu, ia tidak mau gagal dalam mencatat setiap kebaikan dan kesetiaan kasih Allah di dalam hidupnya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara melihat kasih Allah di dalam hidup saudara? Apakah saudara melihat akan kebaikan Allah yang terjadi di dalam hidup saudara? Mungkin saudara tidak mengalami hal yang spektakuler di dunia ini, saudara. Enggak, mungkin tidak punya sakit kanker kemudian disembuhkan Tuhan. Saudara mungkin tidak mengalami keselamatan, kecelakaan yang luar biasa. Saudara nggak mungkin saudara nggak mengalami seperti itu. Tapi masihkah saudara bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidup saudara? Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Sekali lagi, ya, ketika saya ingat akan kutipan yang tadi saya katakan, saudaraku, kita tidak perlu menuntut Allah membuktikan setiap saat, setiap waktu Allah mengasihi kita. Allah hanya mau kita mendekati Dia, mempercayai Dia atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan iman percaya bahwa Allah mengasihi kita semua. Saudaraku, ingatlah akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Mata Allah ini mengawasi kita semua. Ayub pasal 34 ayat 21. Kita ini ada di dalam pikiran Allah. Ya. Mazmur 139 ayat 17. Bahkan Alkitab berkata Dia memperhitungkan rambut kita. Betapa Allah sangat memproteksi, melindungi keadaan hidup kita. Matius 10 ayat 30. Bahkan saudaraku, Dia menyimpan air mata kita di kirbatnya, kata firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 9. Ada banyak lagi janji-janji kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada banyak juga yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah begitu mengasihi hidup kita. Ya, saya berdoa saudaraku, firman ini boleh memberkati kita. Kita kembali diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita semua, saudaraku. Betapa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Memperhatikan dengan kasih-Nya. Memperhatikan dengan kita sebagai anak, Dia sebagai Bapa. Ya, saya berdoa, kita kembali mengingat betapa Tuhan mengasihi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, saudaraku, boleh memberkati kita, semakin membuat kita mengerti akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya ajak kita semua, saudaraku, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Sedang pemusik, pemuji. Masa depanku penuh dengan harapan.
karena kasih aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, berkat terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita awali pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh haleluya, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini Engkau ingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami semua. Ampuni kami Tuhan, ketika hari-hari kami begitu memaksa untuk melihat apa buktinya Tuhan mengasihi kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan, untuk kami boleh mendekati Tuhan, memahami Tuhan dengan iman betapa Tuhan mengasihi kami. Bahkan dalam keadaan yang kami tidak lihat, bahkan dalam keadaan yang kami tidak harapkan sekalipun Tuhan, bahkan dengan realita yang tidak kami inginkan, tapi di sana kami tetap melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Yakinkan itu di dalam kehidupan kami Tuhan.
Materikan apa yang kami dengar pada kesempatan hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus mengingatkan kami dalam perjalanan kami, betapa Tuhan mengasihi hidup kami. Bahkan Tuhan sendiri menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mari Roh Kudus, Allah itu sendiri yang berbicara banyak, menjelaskan segala sesuatu yang bahkan kami tidak mengerti apa yang kami dengar pada hari ini. Agar kami boleh mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat pada kesempatan hari ini. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita tahu hari-hari ini yang begitu berat mungkin saudaraku, hari-hari ini yang sulit. Semua orang boleh mengalami masalah, tetapi kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Kita tahu krisis itu akan berlalu. Masalah penderitaan itu semuanya pada waktunya akan berlalu. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang tetap hanya Allah saja. Kemewahan, kesusahan pada waktunya akan berakhir. Oleh karena itu saudaraku, mari kita senantiasa mengandalkan. Mari kita arahkan hati kita dan kita akan berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih Bapa, sampai hari ini ketika kami ada, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ini Engkau mengizinkan kami untuk melewati hari-hari yang kami tahu mungkin kami berkata berat Tuhan, sulit, tetapi kami punya Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami punya Allah yang memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh senantiasa mengalami sukacita dan sejahtera. Kami tidak mau terlalu takut Tuhan, kami tidak mau terlalu khawatir. Roh Kudus arahkan hati kami. Betapa Tuhan senantiasa melihat kehidupan kami. Tuhan bukan saja melihat, tetapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami yang hari-hari ini Tuhan boleh izinkan untuk senantiasa melewati proses dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah Tuhan Yesus, tetapi kami berdoa Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan khususnya bagi pemerintah-pemerintah yang sehari-hari ini bekerja keras. Kami berdoa Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil semuanya adalah keputusan-keputusan karena digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka boleh mempunyai keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memberkati presiden kami Tuhan, kami memberkati para aparat keamanan, kami memberkati bahkan pemerintahan dari presiden sampai bawahan RT RW. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus menguasai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan ada semuanya karena Tuhan juga. Dan kami mendoakan Tuhan, biar campur tangan Tuhan atas mereka Tuhan, sehingga mereka oleh karena pertolongan Tuhan mampu mengatasi segala hal yang terjadi khususnya akhir-akhir ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk para medis yang hari-hari ini juga bekerja keras. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa kasih Tuhan, kekuatan Tuhan juga memberkati. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terjangkit dalam mereka menangani, dalam mereka menolong orang-orang yang di dalam rumah sakit yang sedang mengalami sakit penyakit virus corona ini Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mendengar begitu banyak para medis yang terjangkit Tuhan, tetapi kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong, belas kasihan Tuhan Kau curahkan bagi mereka, sehingga mereka tetap melayani dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan, juga berkati Tuhan, juga lindungi, bahkan Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Keluarga para medis ini yang ditinggalkan, sehingga mereka senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit pada hari-hari ini Tuhan, mereka yang ada di dalam rumah sakit, mereka yang ada di dalam rumah yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa, oh di dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan Tuhan. Oh kuasa darah Yesus tolong menyembuhkan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang Kau pakai di sana Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk menyalurkan berkat kuasa kasih Tuhan, untuk memulihkan kehidupan mereka. Mereka yang mengalami persoalan dalam sakit penyakit ini, oh di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang kena dampak dari wabah ini Tuhan, baik perusahaan, baik pekerjaan, karyawan mereka yang dari bawahan sampai atasan. Kami berdoa, oh di dalam nama Yesus Tuhan,
berikan mereka ketenangan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan, untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini. Tidak mudah memang Tuhan, sulit memang, tetapi kami berdoa Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tetap senantiasa survive menghadapi segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk khususnya jemaat yang kami layani Tuhan, jemaat GUP di Tangerang. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon akan kasih Tuhan untuk melalukan kami semua Tuhan dari wabah ini Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh menjadi berkat, kami boleh memberitakan kasih Tuhan, Injil Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa sampai hari ini Tuhan, terima kasih kami boleh mengalami hal yang baik-baik saja, kami boleh sehat-sehat semua, tetapi kami berdoa hal ini membuat kami semakin mengucap syukur, semakin kami mendekat kepada Tuhan, semakin kami mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, sakit penyakit yang terjadi atas jemaat kami, hari ini kami mendengar anak kami Nadia yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan sakit batuknya. Biarlah sukacita itu Kau limpahkan di dalam anak kami ini Tuhan, sehingga anak kami mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang kami tidak tahu hari ini, mungkin mereka mengalami masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pergumulan, kebutuhan hidup. Di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kecukupan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan izinkan hari-hari ini mengalami keterbatasan dalam kami beribadah Tuhan. Kami Tuhan izinkan tidak datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Tetapi Tuhan izinkan kami beribadah seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupan kami ketika kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, di dalam nama Yesus, ketika kami membuka hati itu yang akan memulihkan, mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dan mau berdoa bagi setiap orang, bagi jemaat Tuhan yang mendengar pada kesempatan hari ini firman Tuhan, pujian penyembahan mereka diubahkan, mereka dipulihkan, mereka diteguhkan, bahkan mereka dikuatkan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu hari-hari yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami semuanya percaya kami sudah diberkati yang ada di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan, pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. My Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great
thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Apa yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah kau sediakan. Besar